Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya mau mengajak kita sekalian untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal yang ke-35 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-29. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan dan tuntunan Tuhan sepanjang hari ini. Sampai pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami mau mendengar renungan. Biarlah Tuhan yang memberkati, yang menyertai kami, dan pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikannya agar sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengambil tema kecil untuk renungan malam kita pada malam hari ini, yaitu cara Tuhan melalui masalah. Permasalahan tidak akan lepas dari namanya kehidupan manusia. Masalah dapat dikatakan sudah menjadi bagian dalam posisi kita menjadi pengikut Tuhan. Dan menjadi pengikut Tuhan tidak ada jaminan kita akan terlepas dari namanya masalah. Bagi orang yang jauh dari Tuhan, memandang masalah adalah sebuah kutukan dan dosa. Tetapi bagi orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan memaknai atau mencari tahu apa arti dari masalah yang dia alami, dan dia mencari tahu apa yang Tuhan inginkan melalui masalah. Pada perjumpaan Yakub dan Tuhan yang kedua kali di Betel, masalah yang dialami Yakub tidak hilang begitu saja. Yakub terus mengalami masalah yang silih berganti. Ini terlihat dari bacaan kita pada malam hari ini. Diawali dengan permasalahan Yakub ditinggal oleh Rahel istrinya, yang dimana melahirkan anak terakhir laki-laki bagi Yakub. Karena kesukaran itu, dia memberi nama anaknya Ben-Oni, yang artinya anak kesukaran. Tetapi Yakub memberi nama Benyamin, yang artinya tangan kanan yang beruntung. Nah, kemudian persoalan yang kedua, Yakub mendapati anaknya, yaitu Ruben, berselingkuh dengan Budi, yaitu Bilha. Dalam menghadapi masalah, Yakub memandang sebuah masalah itu dengan bijaksana. Ini terlihat dari perubahan nama anak terakhir mereka yang dilahirkan oleh Rahel. Karena sukar dilahirkan, Rahel memberi nama anak kesukaran. Tetapi Yakub memandang kelahiran anak adalah satu anugerah dan istimewa. Maka dia mengganti nama itu dengan makna yang lebih baik, yaitu Benyamin, yang artinya anak yang beruntung. Memang dalam Alkitab, ibu bapak, saudara-saudari, memang tidak dijelaskan mengenai perselingkuhan Ruben dan Budinya. Tetapi dilanjutkan dengan kisah hidup Yakub dan semua keturunannya. Nah, ini adalah gambaran bahwa Tuhan dalam melanjutkan janjinya, baik diawali kepada Abraham, dilanjutkan dengan Ishak, dan kemudian Yakub, ia tidak pernah membatalkannya. Janjinya kepada Yakub tidak pernah lepas dari masalah, tetapi Tuhan terus menuntun sampai Yakub tiba di Mamre dan bertemu dengan ayahnya, yaitu Ishak. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati, permasalahan dan persoalan dalam hidup silih berganti. Apalagi kita mengikuti Tuhan, tidak akan lepas dari namanya cobaan. Nah, kadangkala permasalahan kita mampu menyelesaikan berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Tetapi kadangkala juga permasalahan membuat kita tidak berdaya, dan pada akhirnya kita kalah dengan persoalan itu. Kita lihat dari cerita yang terjadi kepada Yakub. Yakub memandang suatu permasalahan dengan memandang dan mencari tahu makna yang berarti dalam hidupnya. Ia tidak mengeluh, melainkan ia memandang masalah itu dengan bijaksana
dan mencari nilai positif. Nah, ketika kita juga mengalami hal yang demikian, maka hendaklah kita bersikap seperti Yakub. Jangan sampai ketika kita mengalami suatu masalah, kita kalah hanya karena kita tidak berdaya, tidak bisa menyelesaikan dengan kemampuan kita. Tetapi hendaklah masalah yang kita alami, kita mencari tahu makna positif, cara Tuhan melalui masalah. Kita belajar dari tokoh Yakub, memandang masalah dan mencari tahu makna yang lebih dalam, apa yang diinginkan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, sesuai dengan tema kita, cara Tuhan melalui masalah. Tuhan mau mengajar dan mendidik kita melalui masalah. Mampukah kita menghadapi masalah? Kuatkah kita melawannya? Tetapi satu yang pasti, apapun yang kita alami, biarkan itu Tuhan yang bekerja dan kita yang berusaha. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, karena firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami. Biarlah setiap permasalahan dan cobaan dalam hidup kami tidak memandang apakah itu kutukan dan dosa karena perbuatan kami. Tetapi Tuhan, Engkau mempunyai cara, Engkau mendidik dan meneguhkan iman pengharapan kami. Dari tokoh Yakub kami belajar bahwa janji Tuhan tidak dibatalkan dalam kehidupan kami, melainkan janji Tuhan terus sampai pada akhir zaman. Dan Tuhan tetap setia dalam memberkati dan menyertai kami. Biarlah Engkau memberkati dan menyertai tidur malam kami pada hari ini, agar kami bangun dengan kekuatan dan berkat yang baru esok hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.